Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nuraini MPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran PAI dengan modul ajar, ruksah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya dengan model pembelajaran PBL Problem Based Learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran PAI, kita bersama-sama membacakan doa yang dipimpin oleh Ii. Nah, di pertemuan minggu lalu kita belajar tentang rusak, ya. Ada yang masih ingat sebelumnya apa arti rusak? Oke, silakan Safila. Ruksah secara bahasa memiliki arti keringanan atau pelonggaran. Secara istilah, ruksah diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Oke, silakan perhatikan video rusak. Cara untuk bagi orang yang menuju ke badan dan diamputasi sama seperti cara menuju pada umumnya. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi, pertama, jika anggota badan yang diamputasi masih ada bagian yang tersisa, maka bagian yang tersisa tersebut wajib masuk. Jika anggota badan yang diamputasi tidak ada sama sekali, maka tidak ada kewajiban masuknya. Hal ini sebagaimana jasa pasien mengalami animasium. Dalam kami angkat 8 kali atau ini, mohon malam dan pasang sepeda. Nah, sekarang sudah kalau coba ada yang bisa kasih tahu apa yang menarik yang baru kalian ketahui dari video tadi? Ada? Oke, silakan Aida. Jadi kami sadar dapat itu Islam itu sebenarnya tidak menekankan kita, tapi malah mengingatkan kita untuk melaksanakan kewajiban. Misalnya tadi itu salah satu kewajiban kita di masih jaga sedikit. Nah itu kan udah ada, tapi kayak diringankan boleh aja. Setidaknya ya bagian yang ada itulah yang dibasuh gitu. Masih ya, Aida ya. Kasih waktu. Nah, jadi konsep usaha kemudian beribadah kepada Allah itu tergantung daripada kondisi yang sedang kita lakukan, kondisi yang sedang kita hadapi. Seperti video sebelumnya, itu sepertinya adalah penyandang disabilitas atau bisa disebut difabel, maka tetap wajib berwudu juga, tapi secukupnya dan itu kan tangannya ya mungkin kan tangannya cari tidak dibasuh dulu. Nah, tapi tetap itu ketentuannya untuk wudu itu tidak dibatalkan, mukanya tetap juga dibasuh gitu kan. Yang jadi dalam perusahaan itu bukan artinya perilakunya sembarangan, tapi juga ada ketentuannya ya, ketentuan pada keadaan tertentu. Nah, itu oke. Nah, perbedaannya di sini. Kalau rusak sama keringanan, ini kadang ada beberapa perbedaan. Kalau rusak itu spesifik untuk kondisi tertentu. Nah, diperlukan juga penerapan atau kondisi khusus misalnya tadi sakit, terus misalnya ibu hamil, apa lagi? Puasa, terus lagi apa namanya itu? Menyusui, terus lagi naik haji bagi apa? Naik haji itu apa? Baik apa? Hadis atau lagi? Sama artinya buat orang yang mampu aja gitu kan. Jadi rusak itu tidak ada khususnya. Tapi kalau keringanan itu yang kayak video kita tadi, jadi bersifat universal. Terus habis itu berlaku setiap saat dalam masyarakat. Nah, jadi kalau saya sudah menyusui tadi kan, kalau tadi, kalau kita tadi kan, terus kalau saya apa banyak sakit kan, kalau kita sakit tadi berlaku tadi, tapi kalau misalnya kayak tadi berulang tadi, yang misalnya soalnya saya kalau misalnya mau sekali kan, atau tidak usah sampai kalau pakai suatu nah, nah, kalau boleh kata, siapa boleh misalnya kan, aku tadi di luar ya, kalau lagi itu, ini misalnya dia tahu sih bisa gambar, saya ini, sebenarnya mau pakai jemput, tapi kalau sudah, dia ada kok, tapi orang juga, nah, yang maksudnya, jadi kalau jauh, ini urusan lagi kan, terus kayak gitu. Nanti dia dapat karena itu berlaku kalau bisa terus cara mungkin kalau banyak sih mereka berapa ada boleh itu kalau
Silakan coba kita yang ngomong duluan. Buat dua kelompok ini. Jadi ini kelompok 4, habis kelompok 4, kelompok 3, kelompok 1 berkait kelompok 2. Oke, mari kita kemudian maju. Oke, siap. Silakan kelompok 4 duluan.
zakat. Kalau di sini Bapak Ibu nabung seumur hidupnya dan naik haji, tapi udah tua. Kalau di sini tadi terjebak banjir gitu, gimana sholatnya, gimana hidupnya. Kalau di sini tadi dia menyusui, terus aku membayarkan bayinya nggak minum asi gitu. Jadi kalau kasus ini kira-kira yang mana yang kalian tuh merasa paling sulit? Zakat ya. Oh iya, karena tadi orang kayanya itu melalaikan zakat ya. Nah, di sini jawabannya adalah menyesuaikan zakat yang sudah ada tahun sebelumnya. Misalnya bapaknya itu zakatnya dulu 2 juta atau 3 juta. Nah, maka nanti bisa kalau dirasa hartanya bertambah dibagikan, lebih baiknya dibagikan. Tapi Allah meringankan dengan dia bayar sesuai dengan kemampuannya itu. Jadi kayak bisa 3 juta kan tadi, berarti dikali aja berapa tahun dia nggak bayar zakat gitu. Ya, dan bertobat gitu supaya bayar zakat lagi. Karena kenapa orang kaya itu malas bayar zakat? Orang kaya itu benar udah kaya ya, karena mereka itu nanti ada perasaan negatifnya untuk selalu pengen uangnya terus bertahun-tahun gitu. Nah, kalau orang sebaliknya gitu kan, kalau orang yang nggak terlalu kaya ya udah berbagi. Kalau yang kaya dia bakal takut karena ini bagi orang kaya lagi, atau bagi nasabah prioritas lagi. Misalnya kalau di bank itu ada, misalnya uangnya itu masuk M, kita nggak perlu antri, tempat kita khusus juga, mungkin juga khusus itu. Nah, orang kaya uangnya kurang 1 M, kurang 100 juta misalnya, atau kurang 5 juta aja, udah bagi nasabah prioritas lagi. Nanti dia takut kayak gitu. Jadinya. Tapi kalau nasabah prioritas beda, kalau sama beda, yang lain beda juga. Itu lah perlakuannya spesial. Makanya orang kaya itu jadinya salah satu penyebabnya dia malas buat bayar zakat itu bayar apa itu kurang. Oke, jadi kesimpulannya kalau rukhsah itu apa? Sesuatu ibadah yang Allah berikan keringanan dengan ketentuan tertentu. Ada keringanan, ada rukhsah. Rukhsah itu yang sudah ditentukan dan ada masanya. Kalau keringanan itu berlakunya umum dan bisa berlaku kapan saja dan di mana saja. Jadi ada perbedaan sedikit di situ ya. Oke, sekarang coba kalian tuliskan masing-masing kira-kira apa saja hikmah yang